Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurratil a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikum yaumil qiyamah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah kita panjatkan pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini kita sama-sama sempat hadir di rumah kita nih, Bapak Hamdi, nama Hamdi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perkumpulan kita ini mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita ini menambah silaturahmi kita. Semoga perkumpulan kita ini menjadi sebab min asbabi tanzilir rahmah, atau sebab dari sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian salawat dan salam serta pula kita aturkan kepada kehadiran kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, zuriatnya dan pengikutnya ila yaumil akhir. Baiklah, Al-Baqir di sini imtisaul awamir lah kali menjunjung perintah nih. Malam nih, jadi kita malam nih acara kita yaitu acara insyaallah mengadakan ijab dan kabul pernikahan, yaitu saudara Sobirin dengan Nur Jannah. Semoga acara kita malam ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal pernikahan ini, karena mungkin karena kita masing-masing lah pernah itu namanya nikah nih, tapi alangkah bagusnya di setiap pernikahan kita harus akad nikah nih diadakan khutbah nikah, yaitu sunnah, yaitu di sunnah dalam syariat kita, syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya merintahkan, kata Nabi kita, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi kita, siapa yang kata Nabi kita, nikah itu sunnahku. Siapa yang dia ingin atau benci, kalau memang an sesudah bahasa Arab an sunnati, kalau fi senang, kalau an kalimatnya diingin. Siapa dia ingin dengan sunnahku, kata Nabi, falaysa minni, maka dia bukan golongan. Jadi dalam nikah nih perlu kita perhatikan, semoga harapan kita dalam pernikahannya mendapat keluarga yang sakinah, membuat rahmah. Di antaranya kata para ulama, yang pertama kita tanamkan niat dan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, menjunjung perintah Allah dan Rasulnya yang pertama. Yang kedua kata ulama seperti Imam Ghazali mengatakan, yaitu dalam pernikahan itu kita harus di samping niat yang baik, harapan kita tujuan, mendapatkan tujuan daripada pernikahan, yaitu yang pertama litasalli. Litasalli artinya untuk mencari keturunan yang soleh. Kata Nabi kita, tanakahu tanasalu, jikalau kamu, niscaya kamu berketurunan. Kata Nabi kita, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah.
kata Nabi kita, nikahlah kalian, saya aku senang dengan kalian dengan banyak umatku pada hari kiamat nanti. Ya, harapan kita niat yang baik, sampai niat yang baik dengan harapan nikah nih, kita niatkan untuk mencari keturunan yang soleh dan solehah. Nah, kenapa? Karena anak yang soleh dan solehah kelaknya akan mendoakan kedua orang tuanya, bermanfaat. Karena dalam Nabi kita mengatakan di dalam dunia, di akhirat akan bermanfaat bagi kita. Salasun, kata Nabi kita ya 3 ya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salat. Jika mati manusia, maka putuslah amalnya illa min salas, kecuali 3 tetap mengalir. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua apa? Ilmu yang ma'ubi, ilmu yang diambil manfaat bagi orang, kita ngajar orang dan pakai orang, insya Allah ngalir kita berharga dalam kubur kita, ngalir pahala. Kemudian wadan soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Inilah harapan kita menikah, niat kita untuk mencari keturunan. Kemudian yang ketiga, yang kedua lil qarabah, untuk menyambung silaturahmi kerabat, menyambung keluarga kita. Dengan nikah keluarga ke keluarga nurjanah menjadi satu keluarga. Nah, dengan harapan keluarga ya jangan sampai kacau balau. Harapan kita keluarganya dapat keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mendapat apa keterangan? Karena keluarga rumah tangga diumpamakan satu kotak yang berharga. Satu kotak berharga ini harus kita isi ke barang berharga. Jangan sampai kotak berharga bagus, jumpit kita bagus, kotak bagus, tapi isi barang yang busuk. Jadi harus kita isi barang yang paling berharga. Kotak kita itu perumpamaannya keluarga kita ya seperti kotak yang berharga, yang mahal. Harus kita isi ke barang yang mahal dari kotak kita ya. Jangan sampai kotak bagus isi murahan atau dek berharga, bahkan barang busuk. Nah, itu perumpamaan. Apa isinya keluarga ya? Sakinah, mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Jadi dalam keluarga kita harus ada cinta dan kasih sayang. Kalau dia cinta dan kasih sayang dalam keluarga kita ya, ibarat kotak yang berharga isi barang busuk. Jadi harus kita isi ke barang yang paling berharga. Sama kayak ilmu nak yalah dan berharga lah. Harus kita isi ke barang yang berharga kotak kita ya. Apa ilmu? Isinya takwa. Kalau ilmu kita banyak dapat takwa, sama lah kayak beli. Kotak yang bagus tadi isi barang busuk. Kekayaan harta kita, barang berharga, rumah tangga kita, rumah kita, kebun kita, emas dan sebagainya, diumpamakan barang yang berharga lah. Tapi harus kita isi ke benda yang berharga kotak. Apa? Ginal qalbi wal qanaah, mudah cukup ya kali. Merasa cukup hati kita dan bersyukur dengan barang yang sedikit. Nah, insya Allah kotak tadi diisi dengan kotak yang berharga. Nah, kemudian jadi ya dalam nikah perlu kita perhatikan. Lo kali tanamkan niat yang baik dalam pernikahan. Mungkin kawan-kawan kita lah ngerti karena masing-masing lah pengalaman. Kalau dari gadis lagi bujang gadis mungkin belum pengalaman. Tapi karena kita masing-masing lah orang tua kita lah banyak makan garam, lah banyak masa manas pahit dalam keluarga, insya Allah. Nah, biasa ya mengarungi perkara keluarga ya. Nah, tapi kalau ada kekurangan-kekurangan kita perbaiki, insya Allah. Dalam mengarungi rumah tangga ya, kita saling pengertian, saling menutup sikok sama lain. Insya Allah, saling pengertiannya lah menimbulkan sikap akhlakul karimah di hati kita. Insya Allah timbul rasa kita ya saling pengertian kayak bini, pengertian kayak laki pengertian kayak bini. Dan tanamkanlah dalam rumah tangga kita ya rasa syukur dan sabar. Nak kata kawan merinya, maklumlah nama orang Tina seperti pagi-pagi jadi berbek, tengah hari jadi murah ya tentu ya. Dan beliau meri. Pagi-pagi jadi berbek, tengah hari jadi murah.
masuk pahamlah umat Medina kan, ada masalah apa mulai. Jadi kita harus banyak bersyukur, apalagi zaman sekarang nih persaingan hidup tinggi, gaya hidup tinggi. Nah, kita urusan dunia harus mandang terus, urusan akhirat harus mandang. Nah, insya Allah ditimbulkanlah sifat dalam diri perempuan dina lokal ini. Oh, sifat qanaah ya ditanamkan. Karena mencari perempuan yang qanaah zaman sekarang ini susah, yang mudah juga. Nah, jadi tanamkanlah karena kita nih banyak masalah dia kemana lah karena kita yang apa karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an sungguh